Oke guys, kembali lagi bersama kita di podcast Ngadi Ngalor ngidul. nggak ada isi. Gimana, Bon? Kabar Jadi lu gua hari ini? kabar gue sih baik sih hari ini. Ya alhamdulillah lah. Sehat badan, yang penting badan dulu aja ya. Iya, sehat, waras, yang penting itu utamanya. Oh iya, ngomong-ngomong nih kita lagi di mana ya? Daerah puncak sih ini. Tepatnya di mana nih? Tepatnya di Cisarua. Di Tapi Cisarua. kalau nama kampungnya Cipari. gua juga nggak tahu. Cipari ya. Cipari. Cipari. Oh, kalau Desa nama kampungnya Cipari, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ya lumayan lah view kalau buat ini. Villa juga ada. Kalau buat nyewa-nyewa villa. Buat santai-santai. Ini nama villanya apa nih, Bon nih? Banyak sih. Kalau yang kita tempatin Iya. kita juga tadi nggak terlalu. Villa Cipari deh, Cipari, kayak tulisannya kayak tadi di tulisannya. depan ya. Jadi gimana, Bon? Apa yang pengen lu tanyain? Yang sebenarnya mah gue kesini ya, gue dulu ya, Iya. gue datang ke sini juga bener pengen refreshing. Kebetulan ya ada rezeki kita, gue ngajak lu pada kesini buat nongkrong aja, kita buat ngobrol-ngobrol aja. Siap. Sekalian ada unek-unek sih sebenarnya mah Iya. dari tongkrongan kita itu nih. Gimana, Bon? Mungkin juga tongkrongan yang lain juga pasti pernah ngerasain hal kayak Ngerasain gini. ngalamin ya. Kenapa ya? Orang tuh kadang-kadang semakin berumur, semakin tua, bukan semakin bijak ya, mungkin ada aja gitu ya, mungkin faktor jam kerja dia atau jam inilah jam terbang dia ada, tapi apa namanya, orang yang makin tua juga ada yang makin baperan nih. Ini yang gue bingung nih, entah itu faktor lingkungan atau faktor umur atau faktor apa, gue nggak tahu. Mungkin lu tahu. Kalau kayak gitu mah gimana ya? Gue sendiri juga nggak bisa jawab pasti, Bon ya. Karena nggak ini juga, maksudnya semua itu tergantung situasi sama kondisi. Jadi nggak bisa ditebak ya. Tergantung situasi sama kondisi. Maksudnya begini, Gimana? kadang ya namanya orang ya, situasi dan kondisi berbeda-beda ya. Contoh misalnya menurut si A mungkin itu bercanda, Ya. tapi menurut si B melihat situasinya, wah ini kayaknya nggak bisa dibercandain nih kan gitu kan. Ya. Kok lu bercandanya gini amat kan gitu kan, Nggak masuk gitu nggak kan dia. masuk, sehingga akhirnya kan nggak sinkron, sehingga akhirnya salah satunya ada yang menyebabkan itu baper gitu kan. Nah jadi itu pertama, situasi dan kondisi. Kedua, bahasa dalam artian di sini kan ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Ya. Terkadang orang bisa manipulasi dalam bentuk bahasa tulisan. Betul, ketika istilahnya dia nulis tulisan kayak yang serius padahal lagi ketawa-ketawa. Jadi kita juga nggak tahu ekspresi dia ketika lagi ngetik. Betul. Atau sebaliknya, kan seperti itu. Jadi banyak dalam bahasa tulisan, banyak drama lah kalau gue bilang gitu kan. Dia ngetik begini ya kan, terus kita udah marah dibilangnya baper gitu kan. Atau sebaliknya ya kan, gue udah serius disangkain bercanda gitu kan. Gue serius dia bercanda sangkain serius gitu kan. Berarti relatif juga ya, tergantung menyikapinya mungkin ya. Tergantung nyikapinnya. Makanya Relatif ya, kita kalau juga nggak bisa nebak, bener yang tadi disampaikan. nggak bisa nebak gitu kan. Cuma kadang satu hal yang gua nggak suka Ya. ketika hal itu diulang berkali-kali gitu ya. Karena pengalaman pribadi sih, gue sendiri pernah melakukan hal itu. Gue ulang berkali-kali, gue nggak bercanda, gue pikir teman gue biasa aja. Ternyata dia baper, disangkain gue beneran gitu kan. Dan gue juga pernah mengalami yang gue pikir itu orang serius, taunya dia bilang bercanda kan gitu kan. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali kayak gue dulu kan melakukan berkali-kali gitu ya, sehingga akhirnya dianggap serius sama lawan bicara gue. Atau sebaliknya, orang tersebut melakukan berkali-kali ke gua gitu kan, dan gua anggap itu, wah lu udah berkali-kali kayaknya serius deh gitu kan. Nah sehingga akhirnya timbul pertanyaan ya kan, bisa jadi di balik kata bercanda lu adalah sebenarnya itu sebuah keseriusan gitu kan. Atau kemungkinan kedua, bisa jadi di balik bercanda lu emang benar-benar bercanda gitu. Jadi emang sebenarnya
Sulit sih Bon kalau Sulit, kalau iya. kalau kita bicara kita cuman hanya bisa menerka karena hati manusia itu kan nggak bisa ditebak. Iya kan, dalamnya samudra bisa diukur, dalamnya hati manusia nggak ada yang tahu, sulit gitu kan. Nah, Itu sih. tapi kadang ada faktor kayak gini juga nih, ketika dia udah beda tongkrongan ya kan, udah pindah punya tongkrongan yang lain. Eh, terus dia udah cocok, mungkin udah bukan cocok ya, udah klop juga sama tongkrongan yang ono Bercandanya. bercandanya, terus udah biasa bercanda di sono, terus dia kembali lagi ke kita, bercandaan di sono masih dibawa ke Dibawa, kita ya kan. iya. Akhirnya kita loh kok bercandanya kayak gini sih ya. Mm-mm. Ini juga random juga nih, entah itu kitanya yang baper Ber. atau dia bercandanya yang terlalu nggak asik atau gimana. Kita juga bingung juga masalah kayak gini, jadi nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Betul, tapi sih yang paling asik sih kalau menurut gua deh Bon ya. Adaptasi ya. Ya, itu. Makanya mulanya kenapa seseorang yang disukain sama orang lain itu adalah orang yang memang pintar beradaptasi, gitu kan. Tapi adaptasi di sini adalah bukan dalam artian seperti bunglon atau mencari muka atau bermuka dua, bukan ya. Bukan. Itu beda. Maksudnya mengimbangi Imbang, iya, tongkrongan mengimbangi- kita mengimbangi gitu. tongkrongan kita. Ketika dia masuk ke tongkrongan seseorang, dia harus bisa ngimbangin tongkrongan itu. Gimana cara bercandanya atau apanya? Bukan cari muka, bukan. Iya. Sama halnya logikanya kalau gue boleh ngomong kayak gini deh Bon. Ketika lu berada di komunitas yang orang hobinya otomotif, Ya, ya kan? contoh. Lu berada masuk di tongkrongan orang yang hobinya otomotif. Sementara lu sendiri Hobinya tidak musik. terlalu suka otomotif, tapi lu hobinya masak misalnya, Masak, ya kan? Nah, ketika teman-teman lu ngebahas masalah otomotif, pasti kan lu cengok sendiri kan? Iya, gitu nggak kan? masuk. Nggak masuk karena memang itu nggak sesuai sama passion lu kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika itu menurut lu nggak sesuai sama passionnya, terus lu ngebahas masalah masak, ya kan? Teman-teman tongkrongan lu juga akan ngerasa ini bocah aneh deh, gitu kan? Benar. Jadi kalau menurut gua adalah cari tongkrongan itu yang memang sesuai passion lu. Nah, gitu kan? adapun nggak sesuai sama passion lu hanya sekedar mencari teman, ya lu harus beradaptasi karena lu mau mencari temen nih. Ya. Iya kan? Karena posisi lu mau mencari teman, mau mencari pergaulannya hal yang baru, ya lu harus masuk ke wilayah dia. Betul. Bener nggak? Betul banget. Jadi kan ada istilahnya begini ya. Kalau menurut gua nih ya, ketika segala sesuatu hubungan interaksi itu gua akuin Bon, nggak ada yang 100% tulus, nggak ada yang 100% murni. Itu pasti ada kepentingan. Pasti. Iya. Tapi kepentingan ini banyak macamnya ya kalau menurut gua ya. Maksudnya jangan bukan dari hal jangan negatif, diartikan. bukan Nah, negatif ya. jangan hanya diartikan kepentingan. Gua cuma manfaatin, enggak. Maksudnya kepentingan di sini adalah sama kayak yang tadi gue bilang, ya kan? Ketika lu punya hobi yang sama, ya kan? Pasti lu akan merasa langsung cepat beradaptasinya dengan tongkrongan atau dengan lingkungan yang emang udah satu frekuensi. Nah, adapun itu bisa diboleh kepentingan, ya kepentingan buat cari ilmu aja. Ketika istilahnya masuk ke lingkungan situ, kita hobi otomotif. Kita masuk ke lingkungan otomotif, ya kan? Ya ada kepentingan karena kita pengen belajar juga. Pengen belajar supaya lebih tahu, lebih wawasan kita tentang otomotif bisa lebih banyak lagi referensinya, kan gitu. Itu juga termasuk kepentingan juga. Oh iya, ya kan? Gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau gua nilai bahwasannya kebanyakan nih ya, tongkrongan yang gue lihat itu memang berdasarkan kepentingan. Termasuk nih misalnya ya, ketika kita apa namanya? Iya sekarang. Ketika kita misalnya nih Bon, ketika kita misalnya berada di dalam suatu lingkungan, walaupun katakanlah kita tidak sefrekuensi dalam artian hobi, ya kan? Tapi kita merasa asik nih anak-anaknya nih, bercandanya kok keren, masuk, ya kan, ngobrol juga nyambung, tapi tidak temanya random, ya gitu, temanya random, nggak mengenai tema tentang hobi dan lain-lain gitu kan. Nah itu ada kemungkinan besar juga candaannya beda, gitu kan, obrolannya beda, ya kan, terus kepentingan juga beda, gitu. Ya contoh aja ya misalnya nih ya. Ada dari berbagai kalangan, yang satu hobi otomotif, yang satu hobi masak, yang satu hobi apa namanya musik, ya kan, yang satu lagi hobi ya macam-macam lah, burung atau apa kan gitu kan. Nah, mereka ini
dari latar belakang hobi yang berbeda. Beda-beda, Ya background kan? yang beda-beda juga. Beda-beda juga. Nah, mereka juga sadar kalau gua maksain masukin mengenai topik hobi gua nggak bakalan nyambung. Iya, nggak Nah, bakalan nyambung. akhirnya mereka apa? Ya udah cari ngasiknya aja gimana ya. Mm-mm. Ya udah yuk kita main kartu aja. Ya udah kita main catur aja. Nah, Ya udah kita main karambol aja. Gitu kan. Ya. Nah, dengan adanya kayak gitu, itu kan akhirnya itu udah lintas batas tuh, ya kan? Obrolan kita random, bercanda kita juga random, itu juga bakalan asik. Itu bakal asik. Tapi ketika suatu saat begini, Bon, yang 4 tadi udah random nih, ya kan? Nah, kebenaran yang 3 dia punya hobi misalnya main musik nih, Main musik. ya kan? Sementara yang 1 kagak. Agak. Nah, ketika yang 3 masuk, dia punya ide, yuk kita bikin yuk, Musik gitu. aja, ha. Kita nge-jam bareng yuk, Karena gitu kita kan? punya hobi yang sama, Hobi yang sama, kenapa nggak kita salurin aja nih? Alat juga ada, ya udah kita latihan aja. ya kita nge-jam yuk. Akhirnya yang 1 merasa kayak disisihkan, gitu kan, sehingga akhirnya timbul kecemburuan sosial, Ya, gitu kan. Terus yang akhirnya ya dia merasa kok kayak gini banget sih, jadi kayak gua gimana ya, jadi kok kayak gua Nggak masuk gitu, nggak masuk gitu kan, kok jadi gua kayak merasa asing gitu kan. Nah, kalau memang hal yang seperti ini, Nah, nyiasatinya gimana nih? nyiasatinya kalau gua ya, kalau memang hal seperti ini, gua lihat dulu nih, ini bocah tongkongan mau ngapain? Mau main musik nih. Ya udah, gue udah tahu, gue nggak bisa apa-apa di musik. Ya udah lebih baik gue Hindar dulu. Bukan menghindar, ibaratnya gue out dulu Keluar gitu dulu, kan. iya, Out dulu dah cari dari dia. kesibukan lain dulu. Ya mungkin gue juga akan bilang ke dia, sorry nih ya, emang gue juga kalau misal musik gue nggak bisa, gue ngapain gue cengol doang. Mendingan gue nggak usah ngumpul dulu sama lu gitu kan. Nah, suatu ketika ada masanya juga, woi ngumpul yuk kita main karambol lagi kayak dulu, ya kan? Ada masanya. Yuk kita main ini lagi yuk, main kartu lagi kayak dulu yuk. Nah di saat itu baru gue bisa masuk kumpul, sehingga akhirnya gue sendiri nggak ngerasa gue kayak dikuculin, gue sendiri juga nggak ngerasa gue tuh kayak dicuekin, gue sendiri juga nggak ngerasa kayak kok gue nggak dibutuhin gitu. Betul. Seperti itu kalau siasat dari gue gitu kan, gue nggak berusaha untuk masuk ibaratnya biar dibilang asik gitu kan. Gue nggak berusaha untuk masuk ketika dia lagi itu, lagi bermusik atau segala macam, karena gue sadarin bahwasanya emang kemampuan gue bukan dibilang musik kan gitu kan, dimasuk-masukin juga percuma gitu kan. Ada malah gue jadi baper sendiri. Itu yang akhirnya salah satu penyebab kenapa bisa baper. Tadi kan salah satu nih kan kita lagi kulik nih, kenapa sih dalam tongkrongan ada salah satu yang bisa baper gitu kan. Tuh. Tapi kita juga sih emang nggak bisa nyalain juga, ya kan, dalam hal-hal kayak gitu ya kan. Entah itu emang dia aku gua kan cuma bercanda doang, kenapa lu bisa marah, bisa ini kan, dia juga bisa alasannya kayak gitu. Betul. Ketika dia ngeluarin bercandaan-bercandaan yang nggak masuk gitu ya kan di tongkrongan kita. Betul. Terus kita marah, kan dia juga bisa lah, bukan cuma bercanda doang, kalau lu baper sih nggak asik kayak gitu. Adapun juga kita kayak gitu, wah lu bercandanya kayak gitu nggak asik ya kan. Jadi ya emang random aja sih sebenarnya, nggak bisa manain pihak mana gitu. Intinya mah yang satu aja sih yang mesti beradaptasi ke yang banyak, jangan yang banyak beradaptasi yang satu. Iya gitu, harusnya begitu sih kalau bisa. Jadi kalau gua bisa narik benang merahnya kayak gini, Bon. Ketika kita dihadapkan, misalnya gue nih dihadapin posisi kayak gitu, kayak tadi yang gue jelasin udah, yang di pertama satu itu gue jelasin, ya lebih baik gue out dulu lah gitu kan, sebentar waktu, karena dia memang nggak sinkron nih, ya kan, percuma gitu kan. Nah, yang kedua, siasat dari gue adalah, ya gue nggak akan istilahnya singgung-singgung atau bercandain yang istilahnya begini. Giliran gue ya, karena ibaratnya gue maksain so asik gitu kan, gue datang segala macam, terus tiba-tiba gue ngerasa dikucilin, gue ngerasa dicuekin ya kan, terus akhirnya gue nyeletuk atau gue bercandain ibaratnya, lu mah sekarang begitu ya kan, semenjak lu udah kenal musik sekarang lu udah nggak asik lagi, udah jarang main karambol lagi misalnya gitu kan, semenjak lu udah ini istilahnya, jadi gue kayak nggak diajak, gue kayak nggak dibutuhin, gue nggak akan keluar kalimat itu kalau buat gue, karena itu jujur akan menyinggung ketiga teman kita yang lain, ya kan. Maksud akhirnya kalau kita ada temen, misalnya kalau gua ngomong kayak gitu, akhirnya temen yang lain kan bakalan nyaut juga, ya kan. Lah lagi siapa yang suruh lu datang kemari?
itu nggak bakalan ada habisnya kalau yang begitu. Kalau kita mau kesel juga, ibaratnya kan kita juga kesel juga denger dia kok tiba-tiba kok dia ngomong kayak gitu kan. Kan gue juga ibaratnya masa sih ini kan namanya kita hobi ya kan, emang kita nongkrong emang lagi pengen ngulik bareng, pengen ngejam bareng gitu kan, bukan bukan lagi pengen main karambol. Suatu saatnya ada kok lagi pengen main karambol, suatu saatnya ada kok kita lagi pengen TikTok atau kita lagi pengen ngobrol atau kita lagi pengen bercanda gitu kan. Please, ibaratnya gini, lu kalau pengen dihargain ya lu harus ngargain duluan kan gitu kan. Istilahnya juga artinya gini Bon, ya kan, kalau lu boleh untuk baper, gue juga boleh dong untuk baper gitu. Masa lu boleh baper, gue nggak boleh baper? Jadi Berarti kan egois kalau kayak berarti, gitu. ya intinya bakal nggak ada habis-habisnya. Iya, makanya gue bilang kayak gitu. Salah satu cara adalah ya tadi gue bilang Sering nerima. iya saling Atau nerima atau kalau saling nerima. Iya. ketika temen gue lagi main musik nih, ya udah gue nggak mau ganggu dulu, gue mau out dulu sebentar ya kan, atau cari kesibukan apa ketika udah selesai udah, terus ada waktunya gimana nih kita eh, main kerambor bareng-bareng lagi yuk, udah lama nih nggak main nih, ayo main kayak gitu, kumpul lagi cerita lagi ada saatnya gitu. Tapi juga jangan dibercandain juga gini ya, konotasi entah entah dia bercanda atau serius ya, ya kan. Ah, gua udah nggak mau ke situ lagi ya, ntar takut ganggu lu doang ya kan, lu lagi Nah, asik-asik ngulik, lagi asik-asik ngejam, terus tiba-tiba gua datang kayaknya kesana gua jadi ngeganggu. Loh, itu kan cuma di pikiran lu doang. Di pikiran gua nggak ada jujur. ketika Iya kan? ini kan salah satu mungkin ada yang baper, eh, yang tadi lu omongin kayak gitu kan, terus mungkin juga ada salah satu yang nggak enak, oh iya nggak enak ya, kenapa gue main musik sedangkan temen gue yang satu cengok sendiri kan, ada yang mungkin ada yang gitu, Betul. kan beda-beda kan. Betul. Ya sebenarnya mah nggak usah ngobrolin kalimat kayak gitu, walaupun dia bercanda juga ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Kalau nggak ngerasa nikmat ya udah minggir dulu, biarin temen kita ini orang istilahnya ada waktunya kok. Iya. Paling Dan- musik berapa gitu. Dan gini juga loh, maksudnya circle lo kan juga banyak ibaratnya. Betul. gitu kan. Kita juga nggak ngebatasin dia Iya. mau nongkrong sama siapapun. Sama siapapun silakan gitu kan. Kalau kalau memang temen tongkrongnya yang satu itu memang dia lagi ngulik atau dia lagi ngejam atau dia lagi apa, ya udahlah ibaratnya. Terus circle-nya dia juga lagi nggak ada kegiatan, ya udah. Kalau gue ya lebih baik gue udah capek, gue udah lelah, gue tidur gitu kan. Gue nggak usah bela-belain datang so asik atau gimana terus tiba-tiba keluar ucapan bercanda yang seperti itu gitu kan. Apalagi yang bikin bosan tuh bercandanya diulang-ulang terus. Diulang-ulang Terus. diulang-ulang. Udah tahu nggak masuk, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Nah, Jadi kita juga kebawa emosi. kesel, gitu. iya. Jadi kita beranggapnya gini, lu nih sebenarnya lagi bercanda apa serius sih, gitu Iya. kan. Jadi kita bertanya-tanya, ya kan. Karena ini diulang-ulang loh. Ketika lu Apalagi zaman dulu dia bercandaannya nggak gitu. Mm-mm. Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Jadi kan aneh, makanya kita juga wajar nganggap dia, oh mungkin serius nih orang nih. kecuali dari awal emang dia orangnya konyol kayak gitu, absurd misalnya, konyol, iya atau kayak apa gitu. di tongkrongan, ya kita Mungkin bisa kita maklumin lah. maklumin, Emang ya. karakternya dia kayak gitu, tapi karakternya nggak seperti Nggak itu seperti gitu itu. kan. Itu aslinya. tiba-tiba aja, Tiba-tiba makanya kita aja kaget. gitu, makanya kita kaget gitu kan. Dan rata-rata, lu tau nggak sih Bon? Ya kan? Yang tadi omongan lu di awal yang bikin heran, kenapa makin tua makin kesini Iya. makin cepet baper, Ya, ya kan? entah itu faktor umur atau faktor pergaulan dia, circle dia yang lain atau gimana. Kan kita nggak tahu nih. Kalau menurut gue itu efek psikologis ya. Iya. Kalau menurut gue ya. Jadi artinya kembali lagi ke circle kehidupan, awal kehidupan manusia, ya kan, itu dari bayi mulai nangis dia butuh perhatian dan segala macam, remaja dia mulai mencari jati diri, ya kan, beranjak dewasa dia mulai memikirkan masa depan, lanjut usia, menjelang lanjut usia, ya kan, nah dia mulai butuh perhatian, sama sampai ke dia lanjut usia dia mulai butuh perhatian, dia gampang tersinggung. Intinya kalau menurut gua ya karena mereka itu yang usia lanjut, emang mereka cuma butuh untuk diperhatikan. Perhatian gitu, kayak Ketika dia ngomong butuh cuma untuk didengerin omongannya, ya kan. Ketika dia lagi keluh kesah, ya kan, cukup kita, kalau kita nggak bisa kasih solusi ya kita cukup dengerin gitu, mereka juga udah seneng. berarti kalau menyangkut psikologi ya ke tongkrongan lagi dong. Ketika istilahnya di ketongkrongan yang beda, untuk otomatis psikologi dia juga berubah ya kan, ke bawah suasana ketongkrongan situ. Iya, maksudnya gini loh, maksudnya
efek psikologis itu alami natural ya kan, maksudnya itu umumnya memang seperti itu, tapi ada yang makin dewasa dia makin jago adaptasi ya kan, dia makin bijak, dia makin ada, tapi ada juga yang makin dewasa makin kayak kanak-kanak gitu kan, dia makin manja, dia makin butuh perhatian, dia makin baper ya kan, dia makin cemburuan ya kan, dia makin emosian ya kan. Untuk ribut secara baku hantam sih kagak gitu cuman kan, baper kagak mungkin ibaratnya untuk usia ya karena udah tua, udah malu, mikirnya udah banyak, iya udah banyak, ini lebih ke baper. Beda kalau masih muda ya, kalau masih muda mah karena emang emosi. banyak juga faktornya. Kadang-kadang makin tua ada yang malah makin mesum, puber banyak, iya gitu. puber kedua gitu kan, dia makin mesum, makin menjeh, makin ganjen, iya ada yang kayak gitu, ada di beranda yang cewek-cewek cantik menyukai ini. Ketika ada cewek foto hot, ya kan, dada bokong jelek, sekarang di komen bisa kali, iya itu makanya aneh. Makanya pola pikir manusia semakin sulit dewasa itu kalau gua nilai ya semakin aneh gitu kan, tapi memang itu manusiawi ya kalau gua bilang ya. Cuma kembali lagi ke kita nyikapinnya kayak gimana ya, karena sebagai contoh ya, satu, ketika kita punya orang tua yang memang udah lanjut usia ya kan, ini gue pernah nanya ya kan sama orang tua gue, milih dikasih duit banyak apa milih dikasih perhatian banyak? Pernah ditanya gitu? Saya pernah nanya, gue pernah nanya ya kan, jawabannya apa? Milih dikasih perhatian yang banyak. Karena orang udah lanjut usia, dia sebenarnya udah nggak terlalu mikirin materi, Bon. Oh iya ya kan, dia udah nggak terlalu mikirin materi. Yang penting udah bisa makan, udah bisa ini juga. Duit juga buat apa sih istilahnya? Jadi, paling juga ketika kita dikasih duit juga ujung-ujungnya juga bakal dikasih ke anak kita juga. Iya, ke cucunya, iya. Jajan ini begitu doang. Itu ya itu sih lebih perhatian pasti. Tapi terkadang kitanya ini yang kadang-kala suka lalai, suka khilaf, artinya kita nggak peka ya kan menghadapi orang tua, bahwasanya orang tua itu cuma butuh diperhatiin, cuma butuh disapa, cuma butuh ditegur. Ya kalau orang tua lu jauh, lu nggak bisa tengok, ya lu telepon lah gitu kan, lu tanyain kabarnya. Udah seneng kayak gitu juga banget ya? Dibandingkan dikasih duit banyak, dia udah seneng banget kalau diperlakukan seperti itu. Ya kembali lagi ke fitrah manusia yang seperti gue bilang di awal, ketika dia makin beranjak dewasa, ketika itulah dia makin makin manja, makin butuh perhatian, makin baperan, makin sensitif. Jadi emang hal alami ya, hal alami. Tapi ada juga orang tua sebenarnya dalam nuraninya seperti itu, tapi mereka nggak tunjukkan. Paham nggak maksud gue? Jadi ada sebagian orang, karena kan itu fitrah ya, alami ya. Jadi kita nggak bisa ngelak nih, ya kan. Sama halnya, ya sama halnya ketika lu tua nanti lu pasti bakalan keriput, gigi lu bakalan ompong, tanggal segala macam. Nah itu kita nggak bisa nolak. Cuma kita bisa merawat, kita bisa menjaga gimana nih supaya kita nggak keriputan, gimana nih supaya gigi kita nggak ompong segala macam. Caranya entah itu alternatif, entah itu operasi, terserah dah. Sama halnya sama sikap juga. Sikap betul. Ya, ketika udah tua gimana caranya buat nggak baper, buat ini juga itu ada caranya. Ya kan seperti itu. Betul. Semua ada caranya, tergantung kita mau atau enggak. Nah berarti itu yang gue jelasin, berarti lo udah paham kan? Berarti intinya ke situ kan? Intinya ke situ. Berarti udah terpecahkan nih. Udah terpecahkan. Nah sekarang kembali lagi penutup ya. Ini terakhir penutup ya. Kembali lagi untuk supaya kita asik di tongkrongan, asik di lingkungan, makin tua makin, kan ada tuh ya, makin tua makin gaul, makin tua makin asik. Iya, tua keladi lah. Nah gitu kan. Nah itu ya kayak tadi yang Bono bilangin ya kan, ya udah tergantung kitanya, karena fitrahnya kita makin tua ya makin manja, makin butuh perhatian. Cuma gimana caranya itu nggak kita kebelakangin dulu deh, gitu kan, kesampingin dulu. Iya, karena jujur yang berperan lagi tadi apa, ego. Berarti ya, ego yang main di situ. Ego lo dikesampingin dulu deh ya kan, bukannya yang muda-muda mau gimana, enggak, cuma ibarat ego lo kesampingin dulu deh. Nah ketika ego lo kesampingin, yang muda justru makin respect, yang muda justru makin hormat sama lu, yang muda justru makin perhatian sama lu, ya kan.
Tapi kalau lu melakukan sebaliknya, yang muda malah makin kesel sama lu, Benar. yang muda malah makin bete Jadi sama lu. intinya yang tua harus perhatian, yang muda harus hormat. Betul, intinya kayak gitu. Saling Saling melengkapi. adaptasi. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Seperti itu, oke. Karena ini durasi Waktu juga durasi kita juga, udah mau makan kita siang udah mau nih. makan Udah siang. dipanggil-panggil Ditunggu. untuk ditunggu untuk Sama makan siangnya. mama. Mungkin next bakalan kita bahas lagi setelah kita rehat, Kita rehat. mungkin dengan topik yang berbeda, Bon Oke, ya. betul. Ya pokoknya random aja lah. Random aja lah. Apa aja lah Namanya tentang juga kehidupan. ngadi-ngadi. Iya, tentang kehidupan, tentang apa segala macam. percintaan, tentang hobi. Iya, ya mungkin apa yang kita alamin, mungkin kalian juga alamin. Ya, kan? kita hitung sharing aja. Hitung sharing, dan di sini bukan artinya kita ini ngasih pelajaran atau kita menggurui, enggak gitu. Kalau kan. seumpama ini disclaimer dulu ya. Mm-mm. Kalau seumpama ada cerita dari kita ini ada kesamaan atau apa dengan yang lain, ya jangan baper, itu aja. Jangan baper gitu kan, karena ini tidak untuk bermaksud menyinggung siapapun. Ya kalau emang istilahnya ada yang ngerasa, ya kalau bisa sih ya Introspeksi. introspeksi itu berarti nggak baik, ya udah gua harus introspeksi nih. Iya. Gimana ketika gua ngerasa kayak gitu harus gua rubah nih supaya bisa di tongkrongan, orang-orang tongkrongan gua bisa nyaman juga Iya. sama gua. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau berintrospeksi dan orang yang mau beradaptasi. Betul nggak, Bon? Betul. Ketika orang udah mentinggikan ego, udah merasa benar sendiri, dia udah nggak mau introspeksi, Susah. dia nggak mau adaptasi, dia maunya menang sendiri. Susah, udah susah. Apapun pasti bakalan dibaperin, Ya. bener nggak? Iya. Termasuk obrolan kita ini, ketika ada yang menyinggung, pasti dia akan merasa baper, gitu. Bukan berterima kasih, Nah, ya kan? Ketika orang yang bijaksana, dia akan berterima kasih. Oh ya, gue diingetin nih. berarti Gitu introspeksi. kan. Introspeksi bagian dari itu. Oke, gitu aja, Ban ya. Oke, kita tutup aja lah ya. Kita tutup aja ya. Oke, guys. Gitu aja kali ya. Karena kita juga udah dipanggil, kita juga udah lapar nih, mau rehat dulu ya. Ya nanti kita sambung lagi di lain waktu. Ya kan, mudah-mudahan doa gua terutama buat kalian intinya satu, yang pada sehat. Udah. Kalau udah sehat mah rezeki juga enak. Kita bisa kerja, bisa ngapa-ngapain. Yang penting sehat dulu aja, udah itu dulu aja. Ya. Oke guys, sekian dari kami dalam podcast Ngadi. Ngalor ngidul. Nggak ada isi. Bye.